Halo, semuanya sudah ada semuanya ini? Belum? Tunggu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Peserta Latsar yang hebat, yang penuh semangat. Salam Latsar. Baik, teman-teman ini kelompok 3 dan 4 ya? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Halo? Halo, Bu. Oh ya, ini adalah peserta Latsar kelompok 3 dan 4, betul ya? Baik. Halo, Nggih, sebelum Bu. saya Lho. Betul, Bu. tadi sudah dibacakan, masih perlukah perkenalan? Oh, Masih, Bu. oh masih, yang ditanyakan apa Ya. coba? Hah? Yang ditanyakan apa, Mbak? Ya. Oh, baik. Kalau panjenengan nanti mau tanya jawab dulu atau perkenalan dulu atau apa dulu nih? Pilih apa dulu? Oke, saya share sedikit. Hmm. Tak lihat Mas Taufik, sudah terlihat Mas Taufik? Sampun, Ibu. Oh, ya Allah, ada Mas Yusri Isa Mahendra nggak itu? Ramadan, Bu. Yusliza Ramadan, Bu. Danes Oh, Mahendra. karena anak saya dulu yang almarhum saya namai Yusri Isa juga. Oh, nggih. Sini tadi sudah dikatakan ya, saya sebetulnya background yang pertama saya itu seorang guru dari tahun 94 sampai 2006, 12 tahun menjadi guru dan menjadi ibu suara dari 2006 sampai sekarang. Selain itu, saya juga menjabat tugas tambahan saya saat ini menjadi seorang asesor dari Bank BDM, yaitu yang mengakreditasi madrasah sekolah dari PAUD sampai tingkat aliyah atau SMA, SMK. Itu ada yang ditanyakan, ini adalah profil saya, ini adalah keluarga saya. Saya memiliki 2 anak, cowok-cowok, dan 1 cucu. Ada lagi Mbak Kurnia yang ditanyakan Mbak. Mau buat padu. Ini masih Pak Kodri nggak Mbak Kurnia? Kepalanya masih Pak Kodri. Masih, Bu. Nah, salam ya buat Pak Ya, Kodri. Ya. insya Allah, Bu. Baik, cukup ya perkenalannya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan cukup ya Mbak Tari. Mbak Tari MTSN 3 Pati. Baik. Eh, peserta yang berbahagia pada kali ini saya ingin tahu ketua kelompok kita siapa? Siapa? Saya, Ibu. Kelompok 3. Mas Heru dari mana? Saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, Bu. Kabupaten Pak Hani. Apa? Nggih, Iya, Pak Ani. nanti kalau ketemu kawan ya. Nggih, Baik, Bu. Mas Heru sebagai ketua kelompok 3 boleh perkenalan. Jadi setiap ganti agenda pasti harus perkenalan. Mas Heru mau mengenalkan teman-temannya atau teman-temannya biar berkenalan sendiri? Sendiri-sendiri mawon, Ibu. Biar lebih Iya, kenal. monggo. Iya. Kalau mau perkenalan sendiri, tolong nama, ya, nama, unit kerja, jabatannya sebagai apa, supaya nanti waktu saya melakukan pemilihan
tahu bisa mengarahkan jabatan kalian sesuai dengan jabatan kalian. Oke, bisa dipahami? Paham ya? Sakit Ibu. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ibu. Sakit, Bu. Bisa ketemu. Baik. Mas Heru dimulai dari Mas Heru, terus nanti Mas Heru menunjuk temannya siapa ya? Oh, Seperti nggih, itu Bu. di kelompoknya Nggih. sendiri. Monggo dimulai dari Mas Heru. Nggih, matur nuwun Ibu untuk waktunya. Perkenalkan nama saya Heru Cahyo Widodo. Unit kerja saya di Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Untuk jabatannya Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama. Monggo Humas diteruskan ya? Mbak Iin dan Humas ya, nggih, Mas? Bu. Nggih. Oke. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu. Nama Ditunjuk saya, aja nggak apa-apa ya. iya, Suara nama anak saya Iin Zubaidah. Unit kerja saya di MTS Negeri 8 Boyolali. Jabatan saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam. Siapa Mbak kepalanya, Mbak? Pak Kirmaji, Pak Pak Kirmaji. Kirmaji, nggih, Nah, nggih. Oke, lanjut Nggih, siapa Mbak selanjutnya yang mau Mas Irgi, ditunjuk? monggo. Iya, ditunjuk. Oke, perkenalkan nama saya Irgi Zainal Fajar Mukerti. Bintang film Untuk ya Irgi ya. untuk unit saya di MTSN 5 Kulon Progo sebagai peranata komputer ahli pertama, Bu. Oh, di MTSN aja sekarang ada yang kok masih jadi operator EMIS terus. Oh, oke, oke. Baru Itu ya dibuatkan Mas akun. Irgi ya. Baru dibuatkan akun ya bener kan? Iya. Mau jadi operator EMIS toh? Harus hafal aku. Siapa Mas sekarang Mas? Selanjutnya Kepalanya Mas Izat. Mas. Oh, enggak, Oh, kepala MTSN Kulon Progo itu Mas siapa? Siapa? Bu Farida sekarang. Oh, Bu Farid. Oke, tadinya Oh, Mandua. oh gitu. Monggo lanjut siapa Mas? Mas Izat. Monggo. Monggo Mas. Oke, permisi. Iya. Saya Izzat Fahmi Muhammad, asal dari Demak, Meranggen, terus Nah, sekarang bertugas di KUA Tretep Temanggung sebagai calon adoh penghulu. banget loh. Ratap adoh banget di puncak gunung ya Mas ya. Nggih, Bu. Jauh loh itu Tretep di sana. Nggih. Alhamdulillah adem, Bu. Adem ngene Demak banjir ning kono malah cengat anu ya Mas. Nggih. Enggak banjir ya Mas. Terima kasih Mas Ihsan. Siapa lagi Mas? Oke, silakan Mbak Kerry. Mbak Keri. Monggo Mbak Keri. Ya, perkenalkan nama saya Keri Anita. Unit kerja saya di MTS Negeri 3 Pati sebagai guru PKN. Pun PKN. Oke. Oke. Terima kasih. Siapa lagi Mbak Keri? Selanjutnya Mbak Kurnia. Monggo Mbak Kurnia. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rohmatika, unit kerja di Mandua Pati sebagai guru Al-Quran Hadis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kurnia. Siapa Oke. lagi? Monggo. Mas Miftahul Hawaji. Nah, monggo Mas Mifta. Halo Mas Mifta. Mohon nggih, perkenalkan nama saya Miftahul Hawaji, asal dari Pekalongan, Bu. Untuk unit kerja di Man Pekalongan sebagai guru SKI. Man berapa Mas? Nggih, Man berapa? Man Pekalongan, Kabupaten. Oh, Kabupaten tidak ada kabupaten. Nggak angkanya. ada man satu Nggih, dua ya. Yang ada nggih, man cuma satu satu dua di tok. kota ya. Yang kota, nggih. Hmm. Terima kasih Mas Miftahul. Siapa Mas? Selanjutnya Mas. Selanjutnya Mas Umam. Monggo Mas Umam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya MK Umam Hidayat, asal dari Kabupaten Batang, unit kerja di KUA Kecamatan Limpung sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Monggo. Terus siapa ini? Mas Umam. Selanjutnya Mas. Selanjutnya Mas Zakaria. Mas Sakarya. Monggo Mas Sakarya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya M. Zafarial Wafa, asalnya dari Jepara. Unit kerja sekarang di MTSN 2 Boyolali sebagai guru bahasa Kenapa Arab, Bu. jauh-jauh? Jauh-jauh kenapa, Mas? Ya, nggak tahu soal. Informasinya adanya di situ ya. Iya, kemarin Jepara cuma buka satu. Terus, Dan yang banyak itu di Boyolali. Jadi orang Jepara yang sama-sama satu jurusan bahasa Arab ini yang lulus kemarin 7 kalau tidak salah itu yang selain itu tadi yang di luar kota semua, Bu. nggak apa-apa. Nanti bisa Iya. kembali kok ya. Nek wis Iya. 10 tahun tapi. Iya, Bu. Tapi nek rung entuk wong Boyolali lo ya. Nek wis entuk wong Boyolali ra iso balik dong. Siapa lagi Mas Zakarya? Mas Ikhwan. Mas Ikhwan, monggo Mas Ikhwan. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ikhwan Kurnianto. Tempat tugas di Min 4 Sukoharjo sebagai guru olahraga. Terima kasih, Bu. Iya. Lanjutnya siapa Mas Ikhwan? Masih enggak? Mas Ahmad Sofyanuddin. Oh ya, monggo Mas. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiuddin. Saya bertugas di KUA Kecamatan Bati Alit Jepara sebagai calon penghulu, Bu. Oh ya, Bati Alit Kelingklat ya. Enggak, Deng, belum sampai sana ya Mas, Bati Alit. Kota, Ya, nggih. masih kota sini ya. Nggih. Bati Alit itu masih sebelum Ngabul itu ke sana ya Mas. Ngabul Omong memang, Bu. tahunan. Nggih. Benar ya. Saya sering ke Min sama Man. Oh, Bawu, Bu. Nggih. Iya, Mbak. Niku termasuk Bati Alit, Bu. Lain. Itu ya Mas Sofi yang kirim. Siapa lagi Mas? Masih Mbak Fitria. Mbak Fitria. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Mukhlisatul Fitriah, unit kerja di MTS Negeri 2 Temanggung sebagai guru Al-Quran Hadis. Quran. Terima kasih. Yang di Parahan apa yang di bawah ini Mbak? Yang di Kedu. Oh, yang di Kedu, yang di bawah Oke, ya malahan oke. ya. Yang dekat ya. Oke. Semangat ya Mbak. Ya, siapa Oke. lagi? Masihkah Mbak? Mbak Fitria? Selanjutnya, Mbak Ulfa. Oh, Mbak Ulfa. Pak Undang itu. Baik, Ibu izin memperkenalkan diri. Saya Ramadan Ulfa Vidyaningsih sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan konseling dari MTS Negeri 3 Klaten. Asalnya juga dari Klaten. Alhamdulillah, enak ya. Di tempatnya sendiri ya Mbak Ulfa ya. Oke, masih ada kan Mbak Ulfa? Masih, Bu. Selanjutnya bisa Bu Rara. Bu Rara, monggo. Mohon izin memperkenalkan perkenalkan nama saya Rara Amelia Sofia Cakra Asmara Wibawa, bisa dipanggil Rara. Unit kerja saya di MTS Negeri 7 Bantul sebagai guru TIK. Tempat tinggal saya juga di Bantul. Terima kasih. Guru TIK, wah nanti bisa membantu teman-temannya ya. Ada lagi Mbak Rara? Selanjutnya Mbak Rizka. Mbak Rizka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Fityaningrum. Saya asli Semarang. Sekarang unit kerjanya di Man 1 Kota Semarang sebagai guru seni budaya. Terima kasih. Loh, Bu. kemarin berarti ketemu aku, Mbak. Ya, sudah ketemu Bu kemarin. Secara Sudah langsung. ketemu saya secara langsung ya. Salam ya buat Bapak Tasmin ya. Ada lagi Mbak Rara? Halo Mbak Rara, kelompok 8 kelompok 8, kelompok 3 masih ada nggak Mbak Rara? Mbak Rizka, masih ada kan Mbak Rizka yang belum kelompok berapa ini? Halo, siapa selanjutnya Mbak Rizka? Yang belum. Ini dari kelompok berapa ini? Sudah kelompok berapa ini? Saya kelompok 4. Selanjutnya berarti Bapak Sarah Selamat. Oh, Yang ketua absennya kelompok S. 4 siapa?
ketua kelompoknya kelompok 4 siapa sih? Assalamualaikum Ibu. Kalau Bu, Ketua Kelompok 4 Bu. Oh, Pak Pak Slamet. Nggih, Pak Sarah selamat Eh, Bu. soalnya nih tak undang Pak Sarah kok kayak cewek ya. Aku dikiranya Mbak Sarah ngono ya. Nah, tapi memang panggilannya delalah Pak Sarah Bu, nopo Mas Oh Sarah. gitu Pak Sarah ya ora apa-apa lah. Berarti wong aku jenenge kayak cowok kok kata mau. Nggih. Monggo Pak Nggih. Sarah. Mohon izin ya Bu, perkenalkan nama saya Iya. Sarah Slamet, saya asli dari Grobogan Ibu. Kemudian untuk penempatan saya di KUA 2 Lowano, Kabupaten Purworejo sebagai penghulu Bu. Ngoten. Jauh sekali ya Mas ya. Nggih niki nderek surat ngoten Bu. Surat tugas ya. Nggih. Yang penting amanah dilaksanakan ya Mas Sarah Nggih, ya. amin amin ya. Siapa Mas Sarah? Selanjutnya Selanjutnya Mas monggo. Febrianto, monggo. Monggo Mas Febrianto. Oke, Ibu, perkenalkan nama saya Taufik Febrianto, Ibu. Asli dari Sleman, kebetulan saat ini ditugaskan di MTS 4 Gunung Kidul sebagai guru BK, Ibu. Oke, guru BK ya. Gunung Kidul banyak guru BK ya Mas ya. Oke, Bu. Formasinya banyak ya Mas ya. Banyak, 7. Oh, pantesan kemarin ada di MTSN 1, Mbak Amel Iya, atau Mbak siapa itu Mbak ya. Amel, Ibu. Oke, selanjutnya siapa Mas Taufik? Selanjutnya Pak Saptiawan. Ya, Mas Septiawan. No. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu. Perkenalkan, Sama-sama. nama saya Septiawan Khairul Mufid. Saya berasal dari Jepara. Sekarang ditugaskan di KUA Kecamatan Pecangaan sebagai penghulu ahli pertama. Aslinya juga Jepara, Aslinya Jepara Kalinyamatan, Bu. kalinya Mas. Oke, terus ini badek terus ya Mas. Oke, Mas Septiawan siapa lagi Mas yang mau dikenalkan? Selanjutnya Mas Soma. Mana Mas Soma? Selamat Mas pagi, Soma. Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya Sukmon Nurfaza, saya berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Unit tugas saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Matur suwun, Ibu. Mbak Pecangan ada pora tuh. Nggih, Bu. Dari Pecangaan 10 menit. 10 menit dah. Ini aku jalan-jalan Jepara panas kok. Oh, nggih, Bu. Monggo Bu pinarak, Bu. Ya, kadung ya Mas ya, wis kadung minggu kok. Oke, Mas Soma, siapa lagi yang mau diperkenalkan? Mas Yusril, ya. Mas Yusril Isa Mahendra. Salah. Monggo Mas Yusril. Mohon izin ya Bu. Nggih, Mas Yusril. Perkenalkan nama saya Yusril Iza Ramadan, bisa dipanggil Yusril, asal dari Kabupaten Sukoharjo. Untuk penugasan kali ini saya di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Mungkin Bu, Sebagai penghulu sebagai penghulu ahli pertama. penghulu wis tau ngijabke apa wis diijabke? Dereng Bu. Belum diijabke ya. Nggih, insya Allah Baik, Bu. Mas Yusril, ada temennya yang mau diperkenalkan lagi? Selanjutnya siapa yang belum ya? Oh, apa meneh aku ora apal. Yang belum. Siapa yang belum? Monggo. Sudah semua, Pak Dosen, Bu. Sudah semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dasar yang berbahagia, yang hebat. Untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf ya. Kenapa? Karena kita nanti kan harusnya pertemuan kedua, sinkronus kedua kan hari Senin. Ya kan? Hari Senin itu panjenengan kan cuti bersama. Takutnya teman-teman libur, dengan nggak libur. Maka jadwalnya saya mohon pada panitia untuk bisa maju. Nah, jadwalnya materi ini adalah materi yang harusnya saya sampaikan di hari Jumat. Di hari Jumat itu nanti kita materi yang harusnya di hari Senin. Paham ya? Jadi materi ini adalah materi hari Jumat
Nah, hari Jumat adalah materi yang harusnya di hari Senin. Kemudian kita Senin libur, panjenengan istirahat, kan itu bisa mengerjakan tugas yang nanti kita presentasikan di hari Selasa. Nah, hari Selasa karena ada seminar untuk ke- periode ketiga, maka panjenengan saya mulainya pembelajarannya setelah libur jam 1. Itu enggak perubahan jadwalnya. Maka saya mohon maaf atas ketidaknyamanan panjenengan habis menerima agenda 2 kok langsung agenda 3. Padahal di agenda 3, di agenda 2 ada tugas enggak? Agenda 2 ada tugas enggak? Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Nanti tugasnya yang nanti tugasnya ada tugas kelompok saja ya. Itu dimaklumi ya untuk perubahan jadwal. Ada yang keberatan? Boleh resen yang keberatan. Jadi saya ingin membuat panjenengan nyaman kalau hari Senin kita cuti bersama lah ya. Kan aturan dari pemerintah cuti bersama. Kita libur kan gitu ya. Ya Mas Heru ini. Bisa dimaklumi ya. Kami mohon maaf atas perubahan jadwal ini. Baik. Sebelum saya ke materi, ini sebetulnya tidak materi, tapi akan mengkaji materi yang sudah pernah dilakukan panjenengan semuanya. Terbaca, terlihat nggak ini? Sampun, Bu. Sampun Bu. Sudah perkenalan ya? Kalau sudah perkenalan, panjenengan kita buat. Kemarin sudah mempelajari tentang sikap perilaku bela negara? Sudah? Sudah belum ya? Sampun. Sudah. Ini ada di agenda berapa? 1. Agenda 1. Mbak Kurnia di agenda 1 berarti kemarin mengkaji tentang apa ya materinya ya? Seingat saya mengkaji tentang bela negara, kemudian wawasan kebangsaan, Terus? sama lupa Bu yang satunya. Seingat saya kok 3. Iya, bisa dibantu yang lain. Kapunten nggih Bu. Apanya? Oh, enggak apa-apa. Apa? Coba. Analisis isu kontemporer. Iya, betul. Jadi di agenda 1, saya malah mati. Di agenda 1, panjenengan mempelajari tentang wawasan kebangsaan. Terus sikap perilaku bela negara, ya kan? Terus analisis isu kontemporer. Yang satunya ada kesiapsiagaan apa Mas Miftah? Kesiapsiagaan bela negara. Terus saya lanjutkan lagi. Waktu di analisis isu kontemporer apa sih yang panjenengan dapatkan? Apa? Ayo, siapa? Mas Sofia Nudin berani menyampaikan apa sih yang namanya analisis isu kontemporer, Mbak Fitria, Mas Iwan, Mas Umar, apa coba? Sebisanya nggak apa-apa. Halo, Mas Irki. Nggih, Bu. Apa itu? Nggih, untuk analisis isu kontemporer yang saya pelajari diminta untuk menganalisis isu-isu yang terkini ya, Bu. Terus di situ ada teknik analisis yang itu pakai APKL sama USG. Kalau untuk yang APKL itu mengutamakan kualitas, kalau yang USG itu prioritas. Gitu, Bu. Yang APKL apa tadi Mas? Ada keputus. Yang APKL itu mengutamakan kualitas, yang USG prioritas. Artinya panjenengan harus mengidentifikasi dulu isu-isu yang ada di lingkungan panjenengan, terutama di
unit kerja ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan paling tidak dikaitkan dengan tugas dan fungsinya panjenengan. Mbak Iin Zubaida guru apa tadi? Saya guru sejarah kebudayaan Islam, Ibu. SKI. Nah, Nggih. nanti apa isunya? Contoh, masih rendahnya guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan seperti itu ya Mbak Ibu ya. Itu isu seperti itu. Terus apalagi Mas Khairul di lingkungan KUA sebagai penghulu ya Mas ya tadi ya Mas Sapiawan. Mas Sapiawan Oke. jadi penghulu. Misal, Bu, di tempat kami itu kalau pendaftaran kita sekarang melalui SIMKA, itu masyarakat belum begitu memahami. Nah, itu berarti isu kontemporer ini apa, Mas? Masih rendahnya pemahaman pendaftaran Nikah secara online, Bu. secara online. Itu ya, itu yang namanya isu. Bisa dipahami? Nah, dari isu-isu tadi, itu yang paling aktual kan itu ya. Kualitasnya kan di situ. Nah, nanti itu merupakan program prioritas enggak ya? Apakah itu orang yang paling urgen sekali perlu diselesaikan? Nah, itu nanti diambil sebuah isu. Nanti dengan ada tugas mencari 5 isu. Mencari 5 isu di unit kerjanya masing-masing. Oh, itu ada di agenda berapa tadi? Halo, Mas Iset, jangan bersedih. Bu, nggih. Agenda berapa, Mas, tadi untuk menganalisis isu kontemporer? Maaf Bu, gimana? Tadi untuk menganalisis isu kontemporer ada di agenda berapa? Mulai dari agenda 1 Bu. Oke, di agenda 1. Baik. Terus kembali lagi, kita ini kemarin kemarin mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS. Ada di agenda berapa ini Mbak Kurnia? Agenda 2, Bu. Agenda 2 tentang apa ya Mas Yusril? Agenda 2? Halo Mas Yusril. Bu, Apa? Tentang apa agenda 2? tentang nilai dasar seperti konsep berakhlak itu tadi, Bu. Ya. Apa sih itu berakhlak, Mas Taufik? Tapi itu berorientasi pada pelayanan, terus akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaboratif. Oke, ada berapa ya Mas Sarah? Berarti berakhlak itu nilai-nilai dasar berakhlak berapa? Ada 7, Bu. Ada 7. Jadi nanti kita juga akan mengkaitkan antara isu yang kita angkat itu dengan keterkaitan dengan pembiasaan. Itu nanti di agenda tentang habituasi. Namun sebelumnya kita akan mengkaji dulu tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini nanti panjenengan harus mengkaitkan dengan tugas panjenengan, tugas panjenengan. Nah, itu terkait dengan kompetensi baik teknis umum ataupun secara administrasi. Bahkan juga panjenengan mempelajari kompetensi teknik substansi. Teknik substansinya itu ada sesuai dengan bidangnya panjenengan. Contoh, tadi Mbak Rara kan tugasnya sebagai guru ya. Guru apa Mbak Rara? Mbak Rara guru apa Mbak Iya, Rara? Ibu, saya sebagai guru TIK, Bu kata. Guru TIK. Tugas guru itu apa saja Mbak? Menyiapkan perangkat pembelajaran, Bu. Salah satunya. Iya.
Jadi tugas guru itu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, secara teknis, panjenengan harus bisa melihat bahwa tugas perencanaan panjenengan salah satunya apa? Membuat rancangan pembelajaran. Di dalam rancangan pembelajaran itu ada model pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan. Nah, selama ini bagaimana kondisinya di sana? Misalkan ahli seperti itu, Mbak Rara, ya. Ya. Nah, setelah nanti di dalam agenda 3 itu ada 2 yang harus kita pelajari, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Sudah baca belum modulnya Mas Somad? Modul agenda 3 sudah dibaca belum? Iya, Ibu, belum selesai semuanya. Oh, belum selesai semuanya. Nah, nggak apa-apa, nanti baca ya. Jadi di manajemen ASN itu panjenengan tentang apa? Tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Apa yang panjenengan lakukan di kedudukan ASN? Jadi ASN itu ada berapa sih? Halo, yang dinamakan ASN Mbak Ulfa? ASN itu ada berapa sih? Halo, ASN ada berapa jemaah? Ya, ASN itu ada 2, ada P3K sama ada PNS. Nah, sekarang panjenengan kedudukannya di mana? Sebagai apa? Sebagai CPNS, Bu. Oke, sebagai CPNS. Nah, peran panjenengan sebagai CPNS sebagai apa sekarang? Sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan konseling. Jadi jabatan panjenengan adalah guru ahli pertama, yaitu di guru BK. Seperti itu. Ya. Maka panjenengan harus berperan sesuai dengan tusinya panjenengan. Guru itu tidak hanya mengajar ya Mas Zakaria ya, tapi juga harus membimbing dan mendidik. Tetapi selain panjenengan nanti sebagai guru, perannya sebagai guru, panjenengan mendapatkan hak dan kewajiban. Saya mau tanya dulu, haknya dulu aja apa Mas Zakaria? Haknya panjenengan sebagai CPNS sekarang atau PNS? Haknya saja apa? Yo, boleh dibantu. Haknya dapat apa ya, Mas Yusril? Haknya panjenengan sebagai ASN atau CPNS ini sudah memiliki hak apa yang sudah dinikmati? Apa Mas Hak, Yusril? hak untuk menerima gaji, Bu. Oh, nomor 1 ya. Selain menerima gaji, menerima apa Mas Zakaria? Tunjangan Tunjangan. Tetapi saat ini CPNS belum mendapatkan tunjangan sertifikasi ya. Sudah ikut yang bagi guru, sudah ikut PPG belum Mbak Kurnia? Alhamdulillah baru kepanggil, Bu. Ini nunggu jadwal. Iya, nanti karena sertifikasi adalah syaratnya mengikuti PPG dulu. Ya, Mas Satria sudah dapat panggilan PPG belum? Sudah belum? Belum ya. Siapa yang sudah dapat panggilan? Mbak Rara sudah belum dapat panggilan PPG? Belum ya. Itu. Namun selain mendapat gaji, mendapat tunjangan, jenengan juga berhak mendapat cuti. Tapi selama CPNS belum boleh mengajukan cuti. Ya, sampai posisi panjenengan menjadi PN. Ya, itu harus dipahami. Meskipun itu hak, tapi karena masih menjadi CPNS, belum boleh cuti. Kecuali ada cuti-cuti yang penting, contoh di luar
di luar apa namanya peraturan yaitu satu panjenengan cuti sakit. Sakit kan nggak bisa direncanakan, benar nggak Mas Iza? Masa mau merencanakan cuti ya Mas Iset ya? Itu enggak. Terus cuti apa? Cuti kepentingan penting misalnya ada keluarga itu pun nggak boleh lama-lama. Terus berarti kewajibannya apa ya? Kewajibannya apa? Apa kewajibannya? Kewajiban panjenengan sebagai Untuk kewajibannya adalah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, Bu. Oke, luar biasa ya. Kita kewajibannya adalah menjalankan tugas kita sebagai PNS atau ANS sesuai dengan tugas fungsi pokok kita. Ya. Nah, ada yang namanya kode etik ASN. Apa itu kode etik ASN? Mas Umam. Halo Mas Umam. Ojo Ya, kaget. Bu. Apa jal? Kode Kode etik yang dipahami Mas. Satu. Kode etik ASN itu berarti beberapa sikap atau tindakan yang wajib dijaga oleh seorang ASN. Seperti itu yang Satu. mungkin saya pahami. Salah satunya apa ya Mas? Salah satunya berarti contohnya menjaga integritas, bertanggung jawab. Seperti itu, Bu. Nah, panjenengan itu kode etiknya paling tidak harus juga ada disiplin. Ya, contoh. Bu, kedisiplinan itu di tempat kami banyak sekali yang ada 704 tahu 704 enggak Mas Sofyan? Tahu 7 istilah 704 paham enggak? Apa? Belum, Bu. Belum. Mas Taufik belum tahu. 704 itu begini. Masuk jam 7 persepsi tempat kerja tidak ada, tapi saat presensi pulang ada. Itu berarti sudah melanggar kode etik. Ya, tentang apa? Kedisiplinan. Itu. Ya. Paham ya? Jadi kode etik itu macam-macam. Nanti dipelajari lagi ya. Apa sih kode etik yang selain tadi tanggung jawab, integritas, ya. Kalau kita mulai di Kementerian Agama memiliki 5 nilai budaya kerja. Apa saja itu, Mas Ikhwan? 5 nilai budaya kinerja Kementerian Agama. Yang pertama, apa ya? Jadi, ya? Mas Ikhwan sudah jadi orang Kementerian Agama loh. Apa? 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. 1. Apa? Integritas, Bu. Iya, integritas. Yang kedua, Profesionalitas. profesionalitas. Yang ketiga, Inovasi, tanggung inovasi jawab, dan dan keteladanan. tanggung jawab. Tadi Mas Ikhwan mengatakan profesionalitas. Apa sih profesional itu? Monggo, Bapak. Yang belum, Mbak Rizka. Oh, dari Wan 1. Apa Mbak profesionalitas itu, Mbak? Itu bekerja dengan disiplin, Bu, terus kompeten, terus tepat waktu. Iya. Jadi profesionalitas itu kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan fungsi kita. Ya, seperti itu. Belum saling. Itu ya Mbak Karin. Jadi kita ada yang terakhir adalah tentang konsep sistem apa? Konsep sistem itu apa sih, Mbak Karin? Halo Mbak Karin. Apa sistem merit itu? Gimana Bu konsepsi? Konsep sistem merit itu apa? Lupa.
Oh, itu berhubungan dengan kebijakan dan manajemen ASN Oh, yang berdasarkan dengan kebijakan manajemen. kompetensi. Jadi Berdasarkan itu dengan kompetensi terkait dan kinerja iya, tanpa adanya salah satu diskriminasi. betul. Jadi itu juga termasuk dalam penentuan seleksi juga. Panjenengan mau masuk dalam CPNS ini kan melalui seleksi ya? Benar nggak, Mas Miftahul? Ya, melalui seleksi. Ada berapa kali seleksi, Mbak Ufa? Saat panjenengan masuk CPNS ada berapa kali seleksi, Mas Oman? Ada seleksi pemberkasan atau administrasi, Oh iya, terus. seleksi melalui SKD, kemudian SKB yang pakai komputer itu CAT, SKB CAT sama SKB kebidangan dan SKB moderasi beragama, Ibu. Kira-kira sulit nggak, Mas Oman? Pripun, Ibu? Ada sulit nggak? Persaingannya sulit nggak Oh itu? iya, persaingannya sangat mengerikan, mengerikan, Ibu. Oh, mengerikan ya Allah. Memang ono gendruwone ya mengerikan ya. Ada kesulitan dalam persaingan nggak, Mas Zakaria? Dalam, Bu. Ada kesulitan nggak kemarin waktu seleksi? Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Waktu. Saya ada kendala sedikit waktu kemarin. Kendalanya apa? Waktu apa? SKP praktek kerja disuruh menampilkan share screen RPP, saya belum terbiasa menggunakan Zoom. Jadi belum bisa kembali. Berarti panjenengan itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang hebat harus bersyukur, harus melaksanakan tugasnya. Karena panjenengan saja masuknya tadi katanya banyak kendala ya, Mas Zakaria ya. Persaingannya ketat kan? Ya. Iya. Panjenengan orang-orang yang terpilih berarti orang-orang yang terhebat. Semangat ya. Dan nanti saat manajemen ASN itu panjenengan itu merupakan pelaksana kebijakan publik. Jenengan kan bukan seorang, belum menjadi seorang apa ya, dengan seorang yang jadi kebijakan publik pelaksana. Jadi kita itu melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, semuanya terakhir adalah panjenengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan kebijakan. Tuh. Nah, itu nanti selain kita pelaksana, kita itu menjadi seorang pelayan publik. Contoh, kalau Mas Soma itu sebagai penghulu, berarti yang dilayani siapa, Mas Soma? Gimana, Ibu? Mohon maaf, putus-putus, Ibu. Oh, putus-putus. Iya. Mas Soma kan seorang penghulu. Oke. Kalau menjadi pelayan publik, yang dilayani siapa? Yang dilayani adalah pendaftar nikah, kemudian orang yang mendaftarkan wakaf masjid musola, kemudian memberikan pelayanan ke masjidan, kemudian itu Ibu, manasik gaji dan Berarti Mas Soma itu melakukan pelayan publik, yaitu audiennya, pelanggannya, ya konsumennya, yaitu masyarakat. Berbeda dengan Mbak Terry. Mbak Terry seorang guru. Berarti yang dilayani siapa, Mbak Terry? Layani yaitu peserta didik. Iya, tapi tidak hanya peserta didik, guru. Itu siapa? Orang tua, wali murid. Iya, bisa juga masyarakat yang seperti itu. Ya. Jadi selain itu, manajemen ASN jenengan itu sebagai perekat dan pemersatu
Artinya apa ya itu ya? Kok sebagai perekat dan pemersatu? Mas Heru bisa membantu menjawab, Mas Heru? Oh, ya, Bu, yang perekat pemersatu itu kita jadi jembatan, Bu, di tengah masyarakat. Jadi kompromis ya di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi jangan kita harus mengubah mindset masyarakat bahwa sekarang menjadi terutama panjenengan menjadi PNS itu tidak boleh menjadi provokator ya Mas Iset ya. Hari ini di tempatnya kemarin kan tempatnya Mbak Eri, tempatnya tadi itu tempatnya siapa ini terjadi demo ya, ya Mbak Eri ya. Ada demo apa Mbak Eri? Demo untuk menurunkan bupati. Jadi kan nggak boleh ikut-ikut, nggak boleh karena itu sudah politik. Oke? Justru panjenengan bukannya menghindari, tetapi panjenengan harus menjaga harkat martabat sebagai PNS. Karena PNS tidak boleh berkecimpung di dalam dunia politik. Bisa dipahami ya? Nggak boleh itu demo. Apalagi demonya demo menurunkan. Dan itu sudah berbau apa? Politik. Ya nggak? Hati ya dalam sebuah kegiatan di masyarakat. Banyak loh sekarang organ menamakan organ ormas, tetapi itu bisa jadi itu salah satu LSM yang memicu tidak boleh. Seorang CPNS, seorang PNS tidak boleh terlibat dalam organisasi politik. Itu sedikit cerita tentang manajemen ASN. Sekarang kita beralih di Smart ASN. Siapa yang sudah paham tentang Smart ASN? Mas Umar bisa cerita sedikit apa itu Smart ASN? Halo Mas Umar. Halo Mas Umar. Baik, Bu. Lagi sibuk ya? Sibuk apa? Ini Bu ada yang Oh ya sudah, nggak apa-apa. Yuk dibantu Mbak Fitria. Apa itu Smart ASN yang diketahui aja nggak apa-apa. Seorang ASN yang harus memiliki kompetensi, integritas yang tinggi, dan melayani masyarakat secara baik. Artinya smart apa sih Mas Iset? Artinya smart apa? Smart artinya cerdas, Bu. Cerdas. Nggih. Artinya panjenengan sebagai seorang CPNS itu juga harus cerdas. Kalau orang Jawa bilang tanggap sasmito. Tahu ya? Mengerti apa yang dimau oleh pelanggan kita, konsumen kita. Nah, salah satunya panjenengan itu harus membentuk karakter yang bisa menjadi contoh di masyarakat. Apalagi nuwun sewu, kita itu Kementerian Agama. Contohnya Mas Umam di KUA, apa meneh jadi penghulu, mesti ning masyarakat ngerti nih pinter ndonga. Bener nggak Mas? Betul. Nanti apa-apa doa dari pegawai Kementerian Agama dipersilakan Bapak Umam. Wah, seperti itu. Terus kita itu Kementerian Agama seperti itu. Maka kita harus tahu di masyarakat kita bagaimana membentuk diri kita di lingkungan masyarakat yang efektif, efisien. Bahkan panjenengan harus menciptakan inovasi-inovasi supaya kita terlihat bahwa seorang CPNS itu bekerja, kinerja kita itu yang sangat bermutu dalam penyelenggaraan. Jangan sampai mempersulit siapa? Mempersulit pelanggan kita karena tadi ingat kita adalah pelayan publik. Jangan malah di apa ya diangel-angel apa? Sulit
dipersulit lah pokoknya lah. Ya. Selain Smart ASN itu, kita juga mengimplementasikan yang namanya literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital. Siapa yang tahu? Mas Sofyanuddin tahu? Literasi digital, 4 pilar. Siapa yang tahu? Mas Taufik tahu? 4 pilar? Atau Mas Yusri? Siapa yang bisa, Pak? Yang tahu? Kecakapan digital, Ibu, terus etika, Mm-mm. terus budaya, sama keamanan. Itu nanti harus kita jaga itu. Contoh, panjenengan sebagai pelayan publik itu tidak boleh apa namanya bilang saya nggak bisa ini IT-nya. Ya boleh, sekarang harus mulai IT. Percakapan dalam pelayanan. Nggak bengok dengan gonggong. Nah, yang kedua, culture. Digital culture itu apa? Apa yang tahu? Digital culture itu apa? Budaya Kultur digital, Ibu. digital. Nah, terus yang kedua apa? Digital ethics. Apa itu? Etika di dalam Media sosial etika digital. iya, harus tahu. Contoh, jangan tidak boleh sembarangan meneruskan berita-berita yang masuk di WhatsApp panjenengan. Siapa itu tahu itu hoax, yang jenengan nggak tahu apa-apa, tapi kebetulan yang jenengan share kepada teman-teman yang tahu tentang berita itu, jenengan nanti bisa kena. Iya Mbak Ufah ya. Gitu. Terus yang satu lagi apa tadi? Safety. Jangan harus bisa. Iya keamanan. Seperti itu. Kebetulan di angkatan ini nggak ada prakom. Biasanya ada prakomnya nggak yang tadi? Nggak ada ya? Saya, Bu. Prakom. Oh ada ya. Oh iya, tadi yang menjadi itu ya operator emis ya. Itu harus bisa menjaga, Bu. Mas. Baik, itu sedikit informasi garis besarnya yang akan kita lakukan di agenda. Ini kita sedikit permainan. Nah, stop. Panjenengan boleh coba mengerjakan sedikit saja. Kuis. Terus sebentar, saya share, nanti kita sama-sama ya, untuk menambah pengetahuan kita tentang agenda ini. Sudah terlihat kan? Sudah terlihat belum? Sudah ya, coba kita gabung yuk. Boleh bergabung dengan ketik join my quiz dengan kodenya itu, boleh pakai scan. Dipersilakan. Silakan yang lain bergabung, baru Mbak Ara, Mbak Kurnia.
Oke, sudah semua ya. Yuk, kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, batasi ya waktunya. Hmm, kira-kira jawabannya apa ya? Lihat jawaban yang benar. Oh, nah. Berikutnya. Apa ini yang jawab? Coba kita lihat jawaban yang benar. Hmm. Oke, mulai lagi. Dijawab. Kok ada yang nggak menjawab ya? Waktunya habis. Terlalu cepat ya waktunya ya Mbak Rara ya. Satu, dua, tiga, monggo. 20 detik. Oke, apa ya jawaban yang benar? Oh, bisa dicatat nih jawaban-jawabannya. Lanjut. Apa ya jawaban yang benar? Noel. Lanjut. Apa jawaban yang benar? Hmm. Lanjut. Tadi ini sudah dibahas. Oke, lanjut lagi. Jawaban yang benar apa ini?
Oke. Lanjut. Jawaban yang benar adalah oke, banyak yang benar semuanya. Lanjut. Oke, jawaban yang benar. Ada yang kebalik-balik ya. Lanjut ya. Jawaban yang benar. Lanjut. Oke, jawaban yang benar adalah oke, lanjut. Oke, ini jawaban yang benar ya. Lanjut ya. Oke, jawaban yang benar adalah lanjut lagi. Oke, lanjut. Apa ya yang benar? Lihat, ini harus betul semua ini.
Memang. Ya, yang terakhir ya ini. Ini juga harus betul semua ini. Jawabannya apa? Semuanya benar. Baik. Siapa ya yang menjadi juara? Tuan. Selamat, Mbak Iin, Zubaidah, Mas Heru, Mbak Keri. Ya, baik. Ini berarti sekilas panjenengan ini enggak tenang aja, enggak menjadi penilaian kok. Ya, ini hanya untuk sharing aja, untuk kita ketahui bersama. Baik, saya lanjut nih. Terlihat Mbak Rara? Itu kosong. Tadi sudah. Nah, ini sebetulnya yang akan kita bahas ya. Bahwa panjenengan itu nanti harus bisa berpikir kritis terhadap apa konsep dan praktek dalam pengelolaan ASN. Karena apa? Panjenengan seorang PNS harus mendukung adanya smart governance. Tadi sudah saya katakan bahwa fungsi dari ASN terutama panjenengan sebagai PNS, satu, pelaksana kebijakan publik. Tadi sudah saya bahas, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Di mana panjenengan harus memberikan sebuah dukungan, mengelola tantangan dan masalah. Artinya, panjenengan menggunakan perspektif smart ASN, yaitu panjenengan harus cerdas dalam mengatasi semua permasalahan yang ada. Nah, di agenda 3 ini adalah pintu masuknya di agenda habituasi nanti. Setelah ini panjenengan mempelajari agenda 3, tugas panjenengan itu habituasi. Ada yang tahu arti habituasi itu apa? Mbak Ulfa, apa arti habituasi? Tahu Mbak Ulfa apa arti dari habituasi? Pembiasaan dari kebiasaan-kebiasaan yang terutama yang kita bangun dengan baik pada saat ini agenda 1, 2, 3 ini, Bu. Betul. Jadi nanti jenengan saat mempraktikkan dalam aktualisasi, panjenengan juga melakukan yang namanya habituasi, pembiasaan. Di mana pembiasaan itu berdasarkan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu tentang berakhlak. Dari nilai aktualisasi berakhlak itu bukan hanya saat panjenengan aktualisasi di rancangan saja, hanya sebagai CPNS, tapi itu berkesinambungan, berkelanjutan, jenengan harus selalu sikap dan perilaku sebagai PNS yang profesional dan berpengalaman. Kita menjadi contoh masyarakat. Itu ya Mbak Ufah ya. Seperti itu. Nah, nanti langkah yang pertama, artinya tadi saya sudah sedikit menyinggung ya tentang modul ASN, di mana tadi ada kedudukan, peran, kode etik, terus apa? Sistem merit dan pengelolaan ASN. Ini yang dimaksudkan. Yang berikutnya ada yang namanya literasi digital, di mana kita melakukan pilar literasi digital. Ada beretika, ada berbudaya, ada kita menjaga keamanan, bahkan sampai cakap bermedia digital. Namun, kita juga harus tahu bagaimana cara mengimplementasikan literasi digital dan implikasinya. Paling tidak,
kita itu harus cakap di dalam berdigital. Nah, ini nanti bisa dikaitkan dengan isu-isu yang jenengan angkat. Seperti itu. Dan nanti kita di dalam rancangan aktualisasi mana keterkaitan dengan agenda kita, yaitu saat mengidentifikasi isu ini, panjenengan mencarinya tidak hanya 3, tapi 5 di dalam mencari isu. Nah, ini nanti dikondisikan dengan instansi panjenengan. Kondisi di instansi itu seperti apa? Maka itu mata pelajaran agenda 3 itu contoh. Sudah saya contohkan. Guru kurang mampu di dalam menyusun perangkat pembelajaran. Berarti terkait agenda 3-nya manajemen ASN atau smart ASN. Kurang mampu dalam menyusun perangkat pembelajaran. Apa? Ayo yang menjadi guru. Misalkan kurang mampu mau menyusun perangkat pembelajaran. Apa? Manajemen ASN atau smart ASN. Halo, para guru. Halo. Halo. Mana Mas Zakaria? Kok nggak ada yang menjawab ya? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, coba panjenengan misalkan ada isunya guru kurang mampu menyusun perangkat pembelajaran. Berarti keterkaitan dengan agenda kita di manajemen ASN-nya atau smart ASN. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Mbak Kurnia, Mbak Rara, Mas Mbak Rizka. Baik, Bu Katam izin menjawab. Kalau berkaitan dengan guru yang belum kompeten dalam menyusun rancangan pembelajaran itu berarti lebih condong pada manajemen ASN. Sebab kalau untuk berkaitan dengan smart ASN itu lebih pada kecakapan digital, etika digital itu. Dari 4 pilar itu tadi yang dibahas. Sekian saya. Jadi kalau secara administrasi maka dia cenderung ke manajemen ASN-nya. Tapi kalau secara substansi di dalam menyusun itu harus secara digital, maka dia termasuk kurang mampu yang digital, kurang cakap di dalam berdigital. Jadi caranya gitu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa dia manajemennya nggak bagus tuh ya. Belum tentu. Dia manajemennya bisa jadi bagus, tapi karena dia tidak mampu, maka untuk upload nggak bisa. Tapi dia punya secara manual, misalkan seperti itu, ya. Guru-guru yang zaman dulu itu kalau membuat rencana pembelajaran itu ditulis, Mbak Rara, ya kan? Lengkap. Saya dulu juga begitu. Tahun 93 saya jadi guru sampai 2000 berapa itu belum ada digital, ya enggak? Ditulis di folio. Nah, sekarang kan angkatan saya saja sudah pada pensiun. Muncullah panjenengan ini. Ya. Ini. Tetapi itu tidak boleh berasumsi. Tahu nggak maksud saya berasumsi? Sebagian besar, rata-rata nggak boleh. Itu harus dibuktikan dengan fakta. Di antara sekian banyak guru, siapa yang nggak menyusun penerangkan pembelajarannya yang nggak belum sempurna? Itu dengan data atau fakta. Nah, ini nanti jadi tugas panjenengan. Berkelompok dulu, besok dipresentasikan. Dibagi berapa kelompok setiap setiap kelompoknya ada berapa kelompok lagi? Satu kelompok berapa orang?
Mas Satria yang Satu kelompok kelompok 3. ada 10 orang, Bu. Masing-masing kelompok dibagi jadi 2 lagi. Oh iya, berarti satu kelompoknya ada 3A, 3B gitu ya, Mas Sarah. Nggih, Bu. Jadi kelompok dulu ya. Dulu. Nah, nanti setelah panjenengan menetapkan isu-isu itu ada 5, diidentifikasi. Diidentifikasi menggunakan apa? APKL. APKL tadi apa ya? Siapa yang bisa menjawab APKL? Saya lupa ya, APKL itu apa, Mbak Fitria? A-nya apa? Halo, halo Mbak Fitria, halo Mas Heru, halo Mas Umar, semangat. APKL A-nya apa Oke, dibantu? ini Bu untuk yang APKL itu A-nya aktual, P-nya problematik, A-nya itu kelayakan, dan L-nya itu kelayakan. Oh, artinya nanti diambil isu-isunya yang paling aktual, ya. Dan kira-kira itu merupakan problematika yang ada di unit kerja panjenengan diidentifikasi. Ada berapa lima? Seperti itu. Setelah diidentifikasi menggunakan APKL, dilihat dari apa tadi? Aktualisasi problematika. Tanya apa Mas Heru? Kelayakan, Bu. Kelayakan. Bedanya dengan layak apa? Kalau kelayakan itu menyangkut banyak orang, kalau layaknya itu apakah itu layak diangkat apa enggak tuh isunya. Iya, artinya apakah problematika itu banyak dialami oleh masyarakat, dialami oleh unit kerja panjenengan, SDM-nya panjenengan. Nah, kira-kira isu ini harus layak enggak untuk diselesaikan? Seperti itu. Itu identifikasi dengan APKL. Oleh karena itu, karena aktualnya problem itu, karena aktualnya terus ada problemnya itu, problem kan masalah ya, dan itu dialami oleh semua orang dan itu layak untuk diangkat, dianalisis lagi menggunakan apa? USG. USG itu apa yang singkatannya Mas Sofiuddin? Punya apa Mas? Siapa yang bisa bantu Mas Solihin? Mas itu bisa bantu? Punya apa? Kemarin kan ada di agenda 1. Tadi Mas Heri sudah jawab, Mbak Rara sudah jawab. Monggo, siapa yang mau bantu? Pak Bu, Isen, boleh. Iya, silakan. punya urgensi, S-nya seriousness, G-nya growth. Artinya urgensi apa ya? Artinya itu masalah yang mendesak atau tidak. Terus yang seriousness itu masalahnya serius tidak. Lalu yang terakhir, yang growth itu apakah nanti kalau dibiarkan masalahnya akan bertumbuh atau tidak. Baik, artinya urgensi itu penting banget ya. Membutuhkan keseriusan untuk ditangani segera atau tidak. Ya. Dan itu perlu dikembangkan dengan cara-cara yang seperti apa. Itu USG. Nah, setelah itu dari 5 dengan USG menjadi berapa? Dengan USG bisa menjadi berapa, Mas Taufik? SG nanti dipilih cuma satu aja, Bu. Iya, dari APKL-nya 5, USG-nya 3, diambil 1, yaitu di sini tetapkan core issue. Yang diangkat menjadi core issue yang seperti apa ya? Halo, yang ditetapkan sebagai core issue. Siapa ya? Agenda 1-nya siapa ya kemarin dengan pengajarnya? Pak Muhlis, Bu. Masa? Hah? Pak Pak Muhlis. Muhlis. Iya. Pasti kan diajarkan kan cara menetapkan core issue yang 1 itu apa yang dipilih Mbak Kurnia? Yang nilainya paling banyak, Bu.
Iya, yang nilainya paling tinggi, ojo paling banyak. Ya, nilainya yang tertinggi itulah yang diangkat, baik nilai dari APKL maupun nilai dari USG. Ya, diangkatlah sebuah core isu dan itu menjadi isu utama. Di isu utama inilah nanti harus bukan sekarang, besok waktu membuat rancangan aktualisasi, dikonsultasikan dengan mentor, benar enggak? Core isu ini harus kita selesaikan dan itu menjadi rancangan aktualisasi panjang. Di situ, ya, terus enggak usah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita sampai jam berapa ya? Mundur sedikit nggak apa-apa ya, sampai ada liburnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada 3 tugas yang harus diselesaikan panjenengan. Tugas yang pertama, panjenengan seperti agenda-agenda sebelumnya. Panjenengan membuat jurnal learning. Tentang apa? Tentang pembelajaran hari ini. Panjenengan harus membuat apa tadi? Jurnal learning. Jurnal learning. Sama enggak? Tetapi jurnal learningnya terbaca enggak ini, Mbak? Sudah terbaca belum? Ampun, Sudah Ibu. terbaca? Oke. Jurnal learningnya itu yaitu pembelajaran hari ini. Di mana panjenengan membuatnya itu video. Nanti diupload lewat YouTube boleh, lewat TikTok boleh, lewat apa? IG boleh, ya. Nah, nanti di sini cukup 2 menit aja, maksimal 3 menit lah. Saya di tag ya, @atamwati. Nanti saya like ini Mas Taufik. Bisa dipahami tugas pertama? Bisa dipahami ya, Mbak Kurnia, Mas Zakaria, Mas Sofiuddin? Paham ya, Mbak Fitria? Ini tugas pertama. Dikumpulkannya nanti malam. Jam berapa? Jam 21 atau jam 23.59? 2359, Bu. Oke, nanti di BLC saya setting 2359. Sudah disetting kelihatan. Oke. LK kedua, LK kedua mengumpulkannya besok di pertemuan kita maksimal di pertemuan ke-12-nya hari apa ya ini? Rabu, Selasa ya, Selasa. Hari Selasa. Yang video aku instansiku. Jadi maksudnya begini, jenengan punya perencanaan mau kontribusi apa di dalam instansiku. Jadi contohnya begini, menceritakan diri panjenengan. Saya seorang CPNS berasal ini, jarak saya dari rumah ke instansi saya membutuhkan waktu berapa, atau jaraknya berapa kilo, seperti itu. Saya seorang CPNS yang penuh semangat untuk bekerja dan loyal terhadap unit kerja panjenengan. Terus menceritakan instansinya. Instansi saya di KUA Kecamatan ini yang ini mengembangkan kontribusi panjenengan diceritakan. Yang selama ini pendaftaran singkat yang selalu secara manual. Saya ingin berinovasi, membuat masyarakat ini lebih percaya dengan KUA dalam memberikan kemudahan di dalam pendaftaran singkat. Misalkan seperti itu ya Mas Uman ya. Itu aku dan instansiku. Paham Mas Heri Cahyo? Paham ya? Durasinya juga ya, durasinya nggak usah lama. Mengumpulkannya terakhir hari Selasa.
Oke. Nah, Selasanya jam berapa nggih, Bu? Kamu pengennya jam berapa Mas Heru? monggo. Monggo. Maksudnya Selasa dipresentasikan apa Selasa Enggak, dikumpulkan? enggak, hanya dikumpulkan aja. Selasa enggak Oh, nggih. dipresentasikan. Oh, Dua-duanya nggih. enggak dipresentasikan. Ya, Oh, nggih. ini Nggih. hanya sekedar pengumpulan, nanti saya langsung memberikan penilaian. Ya. Yang terakhir ini yang dikumpulkan Mas dan dipresentasikan ini Mas. Monggo Mas Heru dan Mas siapa ketua kelompok 4 dibagi ya, berdiskusi di 5 anggota tadi. Yang kelompok 3A tentang terkait manajemen ASN membuat isu-isu aktual, upayakan karena 5 orang, 1 orang berkontribusi tentang isu yang ada di unit kerja yang sekiranya nanti mau menjadi core issue. Paham? Paham ya? Setiap orang memberikan kontribusi 1 isu. Isu itu upayakan yang nantinya diangkat menjadi core issue supaya nanti bisa saya bisa mendampingi panjenengan, ya, di mana itu akan diangkat menjadi core issue. Terutama nanti di kelompok 4, kelompok 4 yang menjadi bimbingan saya ya Mbak Fitria ya. Nanti kelompok 4 bimbingan saya besok Jumat pembimbingan malam. Sepuluh wis anget entar. Jadi malam bisa bimbingan. Terus nanti panjenengan yang kelompok kedua terkait dengan Smart ASN. Sama, 1 orang berkontribusi untuk isunya ini. Upayakan ini juga terkait dengan, boleh nggak Bu, kita dua-duanya boleh. Maksudnya begini, di kelompok 1 membahasnya dua-duanya manajemen ASN dan Smart ASN boleh. Tapi misalkan hanya membahas tentang manajemen ASN-nya juga nggak apa-apa. Ya, itu nanti diidentifikasi. Paham? Paham? Presentasi besok maju ya. 1 malam tok loh ini. Ini mau dikumpulkan jam berapa? Sepakat? Sepakat jam berapa? Sama mawon Bu 2359. 2359. Siap Mas. Iya, nanti di situ sudah ada. Ya. Nanti saya itu ada pertanyaan untuk tugasnya. Hari ini ada 3 tugas, tapi yang dikumpulkan secara dokumen yaitu tugas ke-3, yaitu tugas kelompok. Sedangkan tugas pertama RK1 dan RK2 adalah tugas membuat video. Syukur-syukur nanti videonya di-tag ya nama saya, supaya nanti bisa like ya Mas Heru ya. Kalau di YouTube Nggih, nggak Bu. bisa. Yang bisa adalah di IG sama TikTok. Tulis aja Katang Wati. Ya, biar saya menilainya juga cepat. Nah, di tag, oh berarti ada nama saya langsung tahu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang tugas-tugas? Monggo. Permisi Bu, mau tanya yang analisis isu Oh. aktual itu berarti kita boleh bebas milih di ranah manajemen ASN maupun yang Smart ASN gitu. Kalau saya, karena itu ada kelompok 1, kelompok 2, ini saya ulangi ya, saya share penugasan ini kan secara kelompok. Nah, panjenengan penetapan diskusi dulu dengan teman-teman. Kan ini untuk 3A terkait manajemen ASN, 3B terkait dengan Smart ASN, 4A terkait dengan manajemen. Namun kalau di dalam unit kerja panjenengan kok adanya di Smart ASN, maka jenengan kontribusinya Smart ASN nggak apa-apa. Tapi upayakan dua-duanya boleh.
seperti itu deh. Tapi ini harus kesepakatan dengan kelompoknya. Kalau panjenengan kelompok manajemen ASN tapi terkait dengan Smart ASN, di belakangnya harus diberi penjelasan bahwa itu terkait dengan Smart ASN. Itu ya Mas Heru. Gitu, matur nuwun. Sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ada lagi? Ada yang perlu dibahas? Sama ini Bu, ngapunten. Itu ada penetapan ininya nggak Bu? Kayak apa, format tulisannya mungkin margin dan yang lain gitu. Itu sudah ada di LK. Saya tunjukkan ya LK-nya Oh, ya. nggih. Oke. Bentar. Itu ada kok Mas di BLC. Oh, nggih, nggih Bu. Belum di-download ya. Nggih. Ya, saya tunjukkan tapi nggak apa-apa saya tunjukkan ya. Oke, sebentar. Bentar. Bentar, Mas. Tugas kelompok sudah terbaca kah? Sudah ya? Sudah Ibu. Sudah terbaca. Nih, ini Mas formatnya nggak ada format, tapi di sini panjenengan dibebaskan di dalam menyusun yang pertama deskripsi dulu. Isu misal kurang optimalnya bla 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 bla. Faktanya apa? Saya menentukan kok itu kurang optimal seperti ini. Di situ ada isunya, ada dampaknya. Siapa sih pihak-pihak yang terkena dampak? Bisa panjenengan tadi pendaftaran benar ya, pendaftaran online ya dalam Simitah ya Mas Umang, Mas Sofi. Pendaftaran online-nya itu yang kena dampak siapa nanti? Yang kena dampak bisa berarti dari masyarakat, Masyarakat, terus siapa lagi? termasuk juga dari kalau online itu ditakutkan data yang dimasukkan itu Dampaknya tidak terdeteksi datanya, gitu kan? Benar nggak Mas Sofi ya? Nah, nanti ditulis ini ada, ini jangan banyak-banyak ya. Hurufnya ini ukurannya. Ya, ada semua Mas Heru di BLC nanti. Nggih Bu, matur nuwun. Ada pertanyaan lagi? Nggih, Bu, mau tanya, Bu. Monggo. Untuk yang tugas individual K2 itu berarti boleh pilih salah satu ya, Bu. IG ataupun TikTok ya. Iya, salah satu. Boleh YouTube. Kalau YouTube kan nggak bisa di-add ya. Boleh Nggih. YouTube, boleh IG, boleh TikTok. Seperti itu. Oke, Itu. nggih. Nah, Nggih, nanti matur akan nuwun, saya Bu. kabari mana yang nggak bisa dibuka. Kalau sudah terkumpulkan nanti saya di grup minta tolong panitia ini, link ini nggak bisa dibuka, misalkan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Seperti biasanya kan learning journalnya biasanya bikin video atau hanya voice note aja, suara. hanya memakai voice note Tapi MP3. saya takutnya bukan suara panjenengan. Kan saya pengen lihat wajah panjenengan di medsos. Ya. Dan itu nanti kan bisa meningkatkan follower. Kan seperti itu ya Mbak Teria. Ika ini bisa meningkatkan followernya. Ya Mbak Rizka ya. Ketemu lagi Mbak Rizka kapan di Man 1 Kota Semarang. Salam buat Pak Aris, Pak Asim. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Harapan saya kalau yang ini pembimbingan saya nama saya di jangan lupa pagarnya juga di BDK Semarang ya.
Kalau yang di IG ya, di IG, di TikTok, silakan. Ada pertanyaan Mbak Lara, Mas Saptiawan, Mas Iwan, belum ada suaranya, Mbak Rizka, belum ada suaranya. Kenapa sedih Mbak Rizka? Sakit gigi kah? Ya, Boten. dan semangat ya. Semangat, Bu. Ya, besok kalau ketemu saya mintanya pagi-pagi diberi senyuman. Ya, senyum pagi. Ya, budaya senyum. 5S. Jangan pagi-pagi do cemburu apa cemburu ya apa bahasa Indonesia cemburu. 3 bulan saja kok nanti jenengan Oktober sudah selesai. November atau Oktober sudah selesai. Tenang saja. Itu ya Mas Yusril ya. Yusril Isa. Mas Isat. Nah, kayak Mas Isat loh, senyum terus ya Mas Isat. Nah, nggak hanya senyum itu tertawa ngakak itu. Mbak Iin, senyumnya mana Mbak Iin? Nah, kosok nggak ada senyumnya, Mas Uma. Semangat, senyum. Ikut latsar itu harus ceria. Ya, ada pertanyaan? Ayo peserta latsar yang hebat, penuh ceria. Izin bertanya, Bu. Boleh, monggo. Ya, Untuk monggo. pengumpulan tugas, untuk pengumpulan tugas itu kan tertulis berarti hari ke-10. Oke, tugas kelompok itu hari ke-10 berarti dikumpulkan besok hari Jumat, nggih? Enggak, Atau hari ini? hari ini. Karena itu kan harusnya kita besok. Cuman kan besok itu kan sudah Iya. presentasi, Mas Umam. Tugasnya hari ini ya, nanti malam Oke, ya. oke, Bu. Terima Ya. kasih. Nah, Oke, terima kasih. ya, tugasnya bisa dikumpulkan hari ini nanti malam. Ayo Mas Isat, ojo nyonggo batuk, nolong waktunya. Ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Siap laksanakan tugas. Siap laksanakan tugas, monggo panjenengan untuk berdiskusi di masing-masing kelompok, isu-isu yang akan diangkat besok pagi kita ketemu presentasi kelompok. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih semuanya. Pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mari kita membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Patang. Sami-sami, izin lagi.